Shalom. Baik Bapak Ibu Saudara-saudara, kita akan belajar firman Tuhan pada pagi hari ini. Dan tema yang akan saya angkat pada pagi hari ini adalah mengenal kitab suci. Sekali lagi, tema kita pagi ini adalah mengenal kitab suci. Dan bacaan yang akan kita bahas adalah dari surat 2 Timotius pasal 3 ayat yang ke-15 hingga ayat yang ke-17. 2 Timotius pasal 3 ayat yang ke-15 hingga ayat yang ke-17. Demikian bunyi firman Tuhan. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Yesus Kristus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Saudara-saudara, tema kita pagi hari ini seperti saya bilang tadi, mengenal kitab suci. Dan tema ini saya angkat langsung dari ayat 15 yang secara eksplisit menyatakan itu. Mari kita lihat ayat 15-nya. Ayat 15 berkata, ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci. Dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci. Dan karena itu tema yang saya angkat hari ini adalah mengenal kitab suci. Saudara-saudara, ini adalah nasihat Rasul Paulus kepada anak rohaninya Timotius. Dan Paulus berkata kepada Timotius, ingatlah bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci. Dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci. Saudara-saudara, kelihatannya memang mula-mula Timotius ini mengenal kitab suci atau dia mengerti atau mengetahui firman Tuhan itu karena pengaruh neneknya dan juga ibunya. Memang Paulus yang beritakan Injil pada dia, tapi mula-mula dia mendapatkan kitab suci atau mendengar kitab suci firman Tuhan dari dua orang penting dalam hidupnya, yaitu omanya dan mamanya. Mari kita lihat 2 Timotius pasal yang ke-1 ayat yang ke-5. Di sana dikatakan begini. Sebab aku teringat akan imanmu. Paulus ingat akan imannya Timotius. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois. Dan di dalam ibumu Eunike, yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Jadi neneknya atau omanya Timotius ini namanya Lois. Mamanya namanya Eunike. Dan Paulus membicarakan Lois dan Eunike ini sebagai orang beriman. Iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu. Iman yang ada pada ibumu Eunike. Dan aku yakin iman yang sama ada di dalam dirimu. Berarti saudara-saudara, Lois yang adalah neneknya Timotius seorang percaya. Eunike yang adalah ibunya Timotius seorang percaya. Kita membandingkan dengan kisah 16 ayat 1. Paulus datang juga ke Derbe dan ke Listra. Di situ ada seorang murid bernama Timotius. Ibunya Timotius adalah Eunike, adalah seorang Yahudi yang telah menjadi percaya. Sedangkan ayahnya seorang Yunani. Nah, ibunya seorang Yahudi yang percaya. Jadi di bawah pengaruh Lois neneknya dan juga Eunike ibunya, Timotius mendapatkan pengajaran tentang kitab suci. Saudara-saudara, ini sesuatu yang menarik dan patut diteladani. Seandainya semua oma yang ada di sini seperti Oma Lois. Seandainya semua mama yang ada di sini sama seperti Mama Eunike, maka berbahagialah cucu-cucu dan anak-anak kita. Memang di sini tidak sebut opa, tapi opa bisa termasuk di dalamnya satu grup dengan oma. Tidak sebut bapak di sini, karena mungkin satu grup juga dengan Eunike. Memang kalau urusan rohani biasa di mana-mana perempuan lebih menonjol.
Kalau hitung di sini jumlah paling banyak laki atau perempuan dalam gedung ini yang datang gereja, di semua gereja biasanya perempuan jauh lebih banyak. Nanti di surga perempuan lebih banyak dari laki-laki. Nah, tapi di sini saudara-saudara jelas dikatakan bahwa oma dan ibu mama dari Timotius mempunyai pengaruh besar dalam diri Timotius, di dalam mempengaruhi dia di dalam pengenalan akan kitab suci. Apakah opa-opa dan oma-oma di sini sudah punya pengaruh secara rohani kepada cucu-cucu saudara? Apakah mama-mama dan papa-papa di sini sudah punya pengaruh dalam urusan mengenal kitab suci kepada anak-anak? Sayangnya banyak oma dan opa, banyak papa dan mama tidak peduli cucu dan anaknya kenal kitab suci atau tidak. Mereka tidak pusingkan itu. Padahal firman Tuhan berkata dalam Amsal 22 ayat 6, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya dia tidak akan menyimpang dari jalan itu. Kalau dididik dari masa muda tidak akan menyimpang, apalagi dididik dari masa kanak-kanak, sukar untuk menyimpang. Dalam Ulangan 11 ayat yang ke-19, firman Tuhan berkata, kamu harus mengajarkannya kepada anak-anakmu dengan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Ini disuruh didik anak-anak seturut dengan firman Tuhan. Waktu duduk, waktu tidur, waktu berdiri, waktu bangun, didiklah anak-anak seturut dengan firman Tuhan. Tentang ayat ini, Ulangan 11 ayat 19 ini, Albert Barnes memberikan komentar begini. Rabi Salomo tentang Ulangan 11 ayat 19 berkata, pada waktu seorang anak mulai berbicara, ayahnya harus mengobrol dengannya dalam bahasa kudus, maksudnya tentang kitab suci, dan mengajarnya hukum Taurat. Jika dia tidak melakukan hal itu, ayahnya tidak omong, tidak ngobrol tentang kitab suci, ia kelihatannya mengubur anak itu. Jadi begitu anak mulai bisa bicara, bapak mulai ajak ngobrol tentang kitab suci. Kalau ada bapak yang tidak ngobrol dengan anaknya tentang kitab suci, itu sama dengan mengubur anaknya. Mau anaknya mati tanpa pengenalan akan firman Tuhan. Jadi ini sesuatu yang penting. Orang Israel sangat penting di dalam urusan mendidik anak. Mereka begitu sungguh-sungguh memperhatikan. Bahkan saya membaca dalam sebuah buku, anak masih di rahim saja mereka sudah pikirkan. Karena itu saudara-saudara, kalau kita di sini mungkin ibu-ibu hamil ngidamnya makan asam, makan bakso, gado-gado dan sebagainya. Ibu-ibu Yahudi kalau sudah mengandung ngidamnya buku kimia, buku matematika dan sebagainya. Cari buku kimia lalu mereka kerjakan. Mereka percaya waktu ibunya kerjakan rumus-rumus kimia, anaknya di dalam ikut berpikir. Waktu anak itu keluar nanti sudah pintar kimia dan fisika dan sebagainya. Kalau kepengen anaknya pintar main musik, waktu dalam kandungan perdengarkan lagu-lagu Beethoven dan lain sebagainya, musik-musik klasik, dia keluar, dia akan familiar dengan suara-suara musik seperti itu. Tapi kalau dia masih di dalam yang terdengar hanya perkelahian dan pertentangan dengan papa dengan mama, maka jangan heran begitu dia keluar langsung bisa bamaki. Nah, jadi saudara-saudara, di sini penting sekali bahwa begitu seorang anak bisa berbicara, menurut Albert Barnes, ayahnya harus bisa mengobrol dengan dia soal kitab suci. Jikalau tidak demikian, maka itu sama atau kelihatannya mengubur anak itu. Maka di sini kitab suci menunjukkan betapa pentingnya pendidikan kitab suci bagi anak-anak. Karena itu saudara-saudara, ini sesuatu yang serius. Karena itu bukan cuma orang tua, gereja juga harus serius memberikan perhatian kepada pelayanan sekolah minggu. Biasa gereja memberikan perhatian lebih kuat kepada urusan lain, tapi untuk pelayanan sekolah minggu biasanya terabaikan. Dan saya kira ini perlu kita perbaiki. Guru-guru sekolah minggu mesti dipilih, diseleksi. Harus orang-orang Kristen sejati, jangan orang Kristen KTP. Setelah itu mempunyai kemampuan mengajar anak dengan baik, supaya anak-anak dididik dengan baik. Kalau guru sekolah minggu hanya taunya mendongeng dan menceritakan hal-hal yang tidak sungguh-sungguh dari firman Tuhan, itu hanya akan membawa anak-anak kepada neraka. Karena itu saudara-saudara, belajar dari apa yang dialami oleh Timotius, dipengaruhi untuk mengenal kitab suci sejak kecil oleh Louis omanya dan Eunike ibunya. Kiranya kita juga boleh belajar seperti itu. Saya bukan
opa, saya juga bukan ayah, tapi saya punya keponaan. Kalau saya ketemu keponaan saya, yang paling senang dari saya, dia adalah karena papa besaknya suka bercerita. Kalau saya sudah pergi ke rumah, saya mulai bawa tablet dan saya mulai cerita Goliat. Tapi saya lalu buka gambar-gambar. Dan saya heran kalau saya cerita dengan dia khusus di dalam kamar. Saya bisa memperagakan singa yang mengaum. Saya bisa memperagakan Goliat yang besar. Tapi kalau di luar saya tidak bisa. Nah, jadi saudara-saudara, ini penting sekali. Tapi saudara, kita tinggalkan dulu urusan Timotius di bawah pengaruh Lois dan Eunike. Dan kita kembali kepada tema kita, mengenal kitab suci. Saya hari ini akan membicarakan tentang kitab suci dengan memperhatikan beberapa kebenaran penting di dalamnya. Saya ingatkan pada minggu lalu, saya sudah siap slide untuk anak-anak catat. Jadi yang mau catat, silakan catat. Kalau terlambat, foto saja, pulang sampai di rumah baru catat. Ya, karena itu ini adalah outline-nya. Saudara bisa tulis di atas beberapa hal penting berkenaan dengan kitab suci. Nanti saya omong 1, 2, 3 itu dicatat. Ya, jadi saudara-saudara, kita akan belajar hari ini beberapa hal penting yang berkaitan dengan kitab suci yang dibicarakan dalam teks yang kita baca. Yang pertama, saudara, kitab suci diilhamkan oleh Allah. Kitab suci diilhamkan oleh Allah. Mari kita lihat teks kita ayat yang ke-16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah. Saudara, kata yang di sini sebenarnya tidak ada. Sehingga ayat itu seharusnya berbunyi, segala tulisan diilhamkan Allah. Tapi juga saudara, kata segala tulisan ini jelas menunjuk pada kitab suci. Karena itu di dalam terjemahan RSV, dia memakai kata all scripture. All scripture, seluruh kitab suci diilhamkan oleh Allah. Kalau di dalam terjemahan baru kita, segala tulisan. Tapi Inggris all scripture, seluruh kitab suci, ini sama dengan terjemahan baru edisi 2 yang menerjemahkan seluruh kitab suci diilhamkan oleh Allah. Yang dimaksudkan dengan kitab suci di sini, ini pasti perjanjian lama. Karena ini Paulus yang menulis surat 1 Timotius. Waktu Paulus menulis 1 Timotius ini, perjanjian baru belum ada. Atau belum lengkap terkumpul seperti sekarang ini. Nanti kitab-kitab perjanjian baru terkumpul di sekitar akhir tahun 90 sampai tahun 100. Jadi pada waktu Paulus menulis surat ini, jelas perjanjian baru belum ada. Dan ini berarti waktu Paulus berkata all scripture, seluruh kitab suci, yang dimaksudkan adalah seluruh kitab suci perjanjian lama. Seluruh kitab suci perjanjian lama diilhamkan oleh Allah. Nah, saudara-saudara, diilhamkan dalam terjemahan RSV yang tadi saya kutip, sekali lagi kita lihat, all scripture is inspired. Seluruh kitab suci diilhamkan. Tapi kata yang dipakai ini adalah, dalam RSV ini adalah diinspirasikan. Maka kalau kita sedikit perbaiki terjemahannya, terjemahan yang lebih mengena adalah seluruh kitab suci diinspirasikan oleh Allah. Tapi apa itu diinspirasikan? Atau diilhamkan, itu apa? Nah, saudara-saudara, di dalam bahasa aslinya, bahasa Yunani, kata ini diinspirasikan atau diilhamkan oleh Allah, itu memakai kata Yunani theopneustos. Kalau saudara lihat gambar ini, inspiration of God itu berasal dari kata Yunani theopneustos. Theopneustos itu dari dua kata. Theo itu theos, Allah, dan neustos itu pneuma. Pneuma itu bisa diartikan roh, bisa diartikan udara, bisa diartikan nafas. Nah, di sini kelihatannya kata nafas lebih tepat. Jadi dikatakan theos pneuma, theopneustos. Theos ini adalah Allah, pneustos ini atau pneuma ini adalah nafas. Jadi dengan tepat dikatakan bahwa seluruh kitab suci dinafaskan Allah. Karena itu terjemahan NIV, all scriptures is God breathed. Seluruh kitab suci dinafaskan oleh Allah. Artinya bahwa Allah lah yang menafaskan,
yang memberikan hidup kepada seluruh kitab suci. Maka kitab suci kita ini sumbernya dari Allah, diberikan hidup oleh Allah di dalam setiap kitab suci. Jadi seluruh kitab suci ini diinspirasikan oleh Allah, diilhamkan oleh Allah, dinafaskan oleh Allah. Tapi apa artinya ini? Nah, saya akan menjelaskan ini. Perhatikan baik-baik. Saya akan menjelaskan pengertian kata inspirasi atau ilham ini dalam kaitan dengan dua istilah lain yang seringkali familiar kita pakai. Misalnya ada kata revelation atau wahyu, dan juga illumination atau penerangan, dan inspiration atau ilham. Jadi ada tiga istilah yang mirip. Revelation, inspiration, dan illumination. Apa bedanya? Sekarang saya jelaskan. Pertama saudara, revelation atau yang disebut sebagai wahyu. Revelation atau disebut sebagai wahyu itu adalah tindakan Allah menyingkapkan atau menyatakan dirinya, sifat-sifatnya, kebenaran-kebenarannya kepada manusia atau kepada para penulis kitab suci. Membuka diri. Kalau saya misalnya pertama kali muncul di hadapan saudara dan saya datang dan cuma diam, tidak bicara apa-apa, saudara tidak kenal saya sama sekali. Ini orang datang dari mana? Ini orang bikin apa di sini? Tujuannya apa? Sama sekali tidak diketahui. Tapi begitu saya datang, saya mulai bicara. Nama saya Esra. Saya asalnya dari sini. Saya datang ke sini untuk ini, untuk itu. Saya datang dengan teman saya, namanya ini dan sebagainya. Begitu saya bicara, saudara menjadi kenal saya. Berarti waktu saya bicara, saya sedang mewahyukan diri saya kepada saudara. Jadi apa itu wahyu? Wahyu itu adalah tindakan memperkenalkan diri. Tindakan untuk memberi informasi bagi diri. Tadinya saya ditutupi selubung sehingga tidak ada orang yang tahu. Tapi begitu saya berkata-kata, saya mewahyukan diri saya. Begitu juga saudara, Allah memberikan wahyu. Artinya Allah memberikan informasi tentang dirinya. Ini wahyu. Saudara-saudara, misalnya waktu kita baca kitab suci, kita tahu Allah ada. Waktu kita baca kitab suci, kita tahu Allah ada dari kekekalan. Kita tahu dia yang ciptakan alam semesta dan segala isinya. Kita tahu dia itu Tritunggal. Kita tahu Adam dan Hawa berdosa. Kita tahu ada tempat yang namanya surga atau neraka. Dari mana kita tahu? Dari kitab suci. Berarti Allah telah memberikan wahyu tentang dirinya dan kebenaran-kebenaran yang berkaitan dengan dia di dalam kitab suci. Itu wahyu. Jadi wahyu ini penting. Tanpa wahyu tidak mungkin orang bisa kenal Allah. Tanpa wahyu orang tidak bisa kenal Allah. Seorang teolog namanya Paul Enns, dia mengatakan kata-kata begini. Hanya melalui hal itu, maksudnya hanya melalui wahyu, makhluk ciptaan dapat mengenalnya. Hanya dengan wahyu makhluk ciptaan dapat mengenalnya. Jadi sejak dari permulaan sejarah, begitu kitab suci ditulis, Allah memberikan wahyu. Allah memberikan wahyu, memberikan wahyu. Terus wahyu itu diberikan kepada para nabi, kepada para penulis kitab suci, sampai kitab yang terakhir, kitab wahyu. Setelah di ujung kitab wahyu ada firman seperti ini. Wahyu 22 ayat 18. Aku bersaksi kepada setiap orang yang mendengar perkataan nubuat dari kitab ini. Di kitab yang terakhir, di pasal yang terakhir, di ayat-ayat yang terakhir. Jika seorang menambahkan sesuatu kepada perkataan-perkataan ini, Allah akan menambahkan kepadanya malapetaka-malapetaka yang tertulis dalam kitab ini. Jadi Allah memberikan wahyu. Setelah itu di ujungnya dia bilang tidak boleh ada yang tambah. Kalau tidak boleh ada yang tambah berarti Allah sendiri tidak mungkin tambah. Kalau Allah sendiri tidak mungkin tambah berarti wahyu sudah selesai. Maka sekarang ini tidak ada lagi yang namanya wahyu baru. Jadi kalau ada orang berdoa tiba-tiba dia bilang saya dapat wahyu baru. Loh, bagaimana kamu dapat wahyu baru? Tuhan yang kasih wahyu sudah tutup, tidak boleh ada yang tambah. Berarti wahyu baru tidak ada lagi. Kalau ada orang bilang, saya baru pulang dari surga dan neraka, saya dapat wahyu tentang surga dan neraka. Sekarang, kalau dia bilang, saya dapat wahyu baru, ternyata dia bilang, saya lihat surga dan neraka. Surga dan neraka itu sudah ada dalam Alkitab atau belum? Sudah. Kalau sudah ada, lalu lu sekarang datang kasih tahu saudara-saudara, ternyata surga itu betul ada, ternyata neraka itu betul ada. Itu Alkitab sudah bilang, berarti yang kamu sampaikan bukan baru, itu sudah ada, sudah lama, wahyu lama.
Jadi orang mendapatkan pengalaman supranatural tidak bisa disebut sebagai wahyu. Wahyu diberikan, disingkapkan, dan sudah selesai. Karena itu tidak ada lagi wahyu baru. Jadi apa itu wahyu? Wahyu itu adalah tindakan Tuhan memperkenalkan diri dan kebenarannya, sifatnya kepada manusia. Itu wahyu. Sekarang istilah kedua ini inspirasi, inspiration atau ilham. Ilham ini adalah apa? Ilham ini, kalau wahyu tadi adalah penyingkapan kebenaran tentang Allah, inspirasi adalah tindakan Allah menjamin supaya wahyunya direkam dengan benar, tidak salah. Ingat, manusia terbatas. Kalau manusia terbatas diberikan wahyu oleh Allah, dan sekarang wahyu itu harus ditulis dalam sebuah kitab, manusia yang terbatas bisa menerima wahyu dari Allah, tapi dia bisa catat wahyu itu secara salah. Bisa jadi Allah tidak omong, Allah tidak berikan wahyu, dia tulis. Atau Allah berikan wahyu, dia lupa tulis. Dia bisa keliru. Sehingga akhirnya dia boleh mencatat kitab suci, tapi kitab suci jadi salah. Saya mau kasih contoh. Saya butuh seorang relawan. Pak Wens, mari ke sini. Coba mic ini dihidupkan. Menghadap ke saya. Saudara perhatikan baik-baik. Dalam contoh ini anggaplah saya Allah. Saya mau berikan wahyu kepada dia. Dia terima wahyu saya. Setelah itu dia mesti sampaikan wahyu ini kepada saudara-saudara. Dan kita lihat apakah dia bisa menyampaikan wahyu dari saya dengan tepat, benar, akurat, tanpa salah. Hai hambaku yang setia, sekarang saya mau berikan wahyu. Wahyunya apa? Wahyu sekarang adalah tentang sejarah kerajaan Majapahit. Dengar baik-baik. Habis ini Pak Wens akan menyampaikan kepada umatku. Sejarah kerajaan Majapahit itu pada mulanya diawali dengan adanya suatu kerajaan besar di Jawa, yakni kerajaan Singosari. Kerajaan Singosari ini adalah satu kerajaan yang besar dan dipimpin oleh seorang raja yang namanya Raja Kertanegara. Dan kerajaan Singosari ini adalah satu kerajaan yang luar biasa dan berkembang kemana-mana. Umatku tolong tenang. Ini Tuhan lagi berikan wahyu. Nah, lalu Raja Kertanegara ini menjadi raja yang terkenal. Tapi pada saat kerajaan Singosari ini berada pada puncak keemasan, di Tiongkok muncul suatu kerajaan lain, kerajaan Mongolia, yang dipimpin oleh seorang kaisar namanya Kaisar Kubilai Khan dari dinasti Yuan. Lalu Kaisar Kubilai Khan ini ingin menaklukkan Singosari, dan karena itu pada tahun 1289 Kaisar Kubilai Khan mengutus seorang pegawainya bernama Mengci. Lalu Mengci ini membawa surat kepada Kertanegara supaya Kertanegara bersedia takluk di bawah Kubilai Khan dan membayar upeti setiap tahun. Tapi Raja Kertanegara ini menolak sama sekali. Utusan Mengci itu menolak permintaan dari Kubilai Khan. Lalu setelah itu Raja Kertanegara dengan kerisnya memotong dan merusak wajah dari Mengci, lalu memotong telinganya dan mengirim dia kembali ke Tiongkok. Maka Mengci pun pulang memberitahukan hasilnya kepada Kaisar Kubilai Khan. Dan Kaisar Kubilai Khan menjadi sangat marah dan dia ingin membalas dendam kepada Raja Kertanegara ini. Karena itu Kaisar Kubilai Khan lalu menyiapkan pasukan yang besar dipimpin oleh 3 kapten atau 3 jenderal Cina dan mengutusnya untuk memusnahkan Kertanegara dan Singosari. Dan sebelum Kubilai Khan dengan pasukannya sampai ke tanah Jawa, terjadi satu pergolakan di tanah Jawa di mana ada pemberontakan dari dalam terhadap Raja Singosari Kertanegara. Seorang adipati di Kediri namanya Jaya Katwang. Jaya Katwang itu ternyata mengadakan pemberontakan terhadap Singosari, terhadap Kertanegara.
Sudah ada banyak teli sandi yang memberitahukan kepada Kertanegara, Jayakatwang Adipati Kediri akan memberontak. Tapi Kertanegara merasa mana mungkin Jayakatwang berani memberontak pada saya. Dan akibatnya dia tidak pedulikan itu. Jayakatwang benar-benar memberontak. Dan Jayakatwang benar-benar memberontak. Dia berhasil membunuh Kertanegara. Pada waktu dia bunuh Kertanegara, maka semua orang dari keluarga Kertanegara dihabisi. Tapi ada satu yang tokoh penting di dalam keluarga Kertanegara yang lolos, yaitu menantu dari Kertanegara yang namanya Raden Wijaya. Raden Wijaya akhirnya lari, tapi Raden Wijaya ini mempunyai seorang sahabat yang namanya Nambi. Dan Nambi ini, ayah dari Nambi itu namanya adalah Ardaraja. Dan Ardaraja ini adalah bupati di Madura. Karena itu saat dikejar oleh Jayakatwang, maka Raden Wijaya pergi meminta pertolongan dari Ardaraja di Madura. Dan karena Ardaraja punya hubungan baik dengan Jayakatwang, maka atas permintaan Ardaraja supaya Jayakatwang mengampuni Raden Wijaya, lalu dia menyuruh Raden Wijaya tulis surat penaklukan diri di bawah Jayakatwang. Setelah itu surat diberikan, Jayakatwang pun senang dan menerima Raden Wijaya. Lalu dia memberikan satu hutan kepada Raden Wijaya untuk menjadi tempat tinggal. Dan Raden Wijaya dengan seluruh pengikutnya mulai membangun sebuah kampung baru. Di kampung baru itu mereka karena tidak ada makan, waktu mengerjakan kampung itu mereka mengambil sebuah buah. Satu buah yang namanya buah maja. Pada waktu makan ternyata buahnya rasanya pahit. Sehingga kampung baru itu diberi nama Majapahit. Nah, pada waktu Majapahit sudah ada, kampung Majapahit sudah ada pada tahun 1293 itu sampailah angkatan perang dari Kubilai Khan untuk membalas dendam kepada Kertanegara. Tapi ternyata Kertanegara sudah mati oleh Jayakatwang. Tapi Raden Wijaya yang melihat ini merasa ini ada peluang. Maka Raden Wijaya lalu mulai mengadakan kerjasama dengan pasukan Mongolia untuk melawan Jayakatwang. Dan akhirnya mereka memberontak. Jayakatwang berhasil dibunuh oleh Raden Wijaya. Tapi setelah itu pasukan Mongolia yang pesta karena kemenangan, tiba-tiba Raden Wijaya berbalik dan menyerang seluruh pasukan Mongolia dan mengusir mereka pulang ke tanah Mongolia. Dan pada waktu itu akhirnya Raden Wijaya menobatkan diri menjadi berdirinya kerajaan Majapahit. Dan berdirinya kerajaan Majapahit di mana dia sebagai pendiri kerajaan menjadi raja pertama dari kerajaan Majapahit. Dan itu terjadi pada tanggal 5 bulan Kartika tahun 1215. Atau di dalam kalender kita tanggal 10 November tahun 1293. Dan dengan dinobatkan dia menjadi raja, Raden Wijaya memakai gelar Kertarajasa Jayawardana. Dan setelah itu saudara, apa yang terjadi setelah itu? Raden Wijaya atau Kertarajasa Jayawardana punya 3 orang pengikut yang setia. Namanya adalah Ranggalawe, setelah itu Paman Nambi dan juga Lembu Sora. Tapi pembagian kekuasaan yang tidak berimbang membuat 3 sahabat ini akhirnya memberontak. Tapi bisa dipadamkan. Setelah itu Raden Wijaya pun meninggal dunia. Karena Raden Wijaya meninggal dunia digantikan oleh anaknya yang namanya Jayanegara. Dan Jayanegara ini lemah dalam pemerintahan. Karena lemah dalam pemerintahan, pemberontakan terjadi di mana-mana. Sampai akhirnya Jayanegara dibunuh oleh tabib istana sendiri yang namanya Ratanca. Dan Ratanca ini akhirnya dibunuh lagi oleh Gajah Mada. Dan karena anaknya ini, Jayanegara ini mati tanpa meninggalkan keturunan, maka tampuk pemerintahan Majapahit harus jatuh kepada ibu tirinya yang namanya Gayatri. Tapi Gayatri karena sudah terlanjur menjadi biksuni, dia tidak lagi mau mengambil dunia politik dan dia mewariskan kerajaan Majapahit kepada anak perempuannya yang namanya Tribuana Tunggadewi. Dan Tribuana Tunggadewi pada waktu menduduki jabatan sebagai Ratu Majapahit, dia mengangkat seorang mahapati terkenal namanya Gajah Mada. Dan setelah itu Tribuana Tunggadewi mati lalu digantikan oleh anaknya yang bernama Hayam Wuruk. Dan di bawah Hayam Wuruk kerajaan Majapahit ini berkembang luas sampai di hampir seluruh Nusantara. Mulai dari Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara sampai Papua, bahkan sampai Filipina. Itu menjadi wilayah kekuasaan dari Majapahit. Pada waktu pelantikan Gajah Mada itulah di bawah Tribuana Tunggadewi, Gajah Mada memberikan satu sumpah yang terkenal namanya Sumpah Palapa. Aku tidak akan makan buah ini sampai seluruh Nusantara dipersatukan di bawah Majapahit. Inilah wahyuku. Sekarang tolong sampaikan apa yang engkau terima kepada umatku, karena umatku binasa tanpa wahyu. Silakan. Waduh, ini terlalu panjang dan saya tidak mungkin mengingatnya semua.
apalagi menceritakannya secara detail. Apa yang diingat? Ya, yang saya ingat yaitu pertama kali awal mula dari kerajaan Majapahit, yaitu satu kerajaan yang namanya Singosari dan rajanya bernama Kertanegara. Selanjutnya saya tidak tahu lagi, lupa semua. Wahyunya banyak, tapi penerima wahyu tidak mampu ingat dengan semuanya. Jikalau penerima wahyu ini harus menulis wahyu saya dalam sebuah kitab untuk diberikan kepada saudara, saudara bisa bayangkan kitab macam apa yang akan saudara terima? Sesuai dengan wahyu atau tidak? Bisa jadi apa yang saya wahyukan tidak tercatat, apa yang tidak saya wahyukan tercatat, atau apa yang saya wahyukan tercatat secara salah. Tapi saya Maha Kuasa. Dia memang terbatas. Saya yang Maha Kuasa mampu memberikan pengaruh supranatural kepada dia, mengingatkan semua yang saya sampaikan, mengingatkan nama-nama yang aneh-aneh itu kepada dia, sehingga lalu pada waktu dia menulis dalam sebuah buku, dia ingat semua dan dia catat semua secara akurat, benar, tanpa salah. Mungkin atau tidak? Mungkin. Terima kasih hambaku. Kembalilah ke tempat. Jadi saudara lihat, wahyu ada. Tapi kalau wahyu ini dicatat oleh penulis kitab suci yang terbatas, wahyu itu akan sampai kepada kita secara salah. Ada banyak hal di dalam wahyu yang tidak tercover. Apa yang tidak disampaikan bisa disampaikan. Itu bisa salah. Dan karena itu maka wahyu memang sudah ada, tapi tidak cukup. Karena itu Allah perlu memberikan pengaruh adikodrati supranatural kepada semua yang menerima wahyu. Supaya waktu mereka mencatat wahyu itu dalam kitab suci, catatnya tidak salah, tidak keliru, tepat dan akurat. Nah, pengaruh adikodrati yang diberikan oleh Allah kepada para penulis kitab suci, inilah yang disebut sebagai inspirasi atau pengilhaman. Paham? Mengerti? Jadi pengilhaman atau inspirasi itu berkenaan dengan pencatatan wahyu Allah. Tapi wahyu Allah sudah berhenti. Karena wahyu Allah sudah berhenti, tidak perlu ada yang catat kitab suci lagi. Karena sudah berakhir. Nah kalau begitu kita sekarang, apakah kita perlu inspirasi? Tidak. Untuk apa kita butuh inspirasi dari Tuhan dalam kaitan dengan kitab suci? Kitab suci, wahyu sudah berhenti, kitab suci sudah selesai. Tidak dibutuhkan wahyu baru. Dan karena itu tidak juga ada inspirasi bagi kita. Nah terus untuk kita apa? Disinilah yang kita perlukan namanya iluminasi. Apa itu iluminasi? Penerangan. Waktu kita mencatat, wahyu sudah dicatat, ditulis dengan inspirasi. Waktu kita membaca rasanya gelap. Saya tidak mengerti apa maksud ini, wahyu ini. Waktu saya baca saya tidak mengerti apa maksud firman ini. Disinilah peranan Roh Kudus, yaitu Roh Kudus lalu memberikan pengaruh kepada kita, mencerahkan pikiran kita, sehingga pada waktu kita baca kitab suci, sekarang kita jadi mengerti. Itu namanya iluminasi atau penerangan. Jadi kalau berdoa jangan salah. Tuhan kami mau mendengar firman, berikanlah wahyumu. Berikanlah wahyu baru. Atau Tuhan berikanlah kami inspirasi. Tidak, itu salah. Yang benar adalah berikanlah kami iluminasi. Berikanlah kami penerangan. Cerahkan pikiran kami. Cerahkan hati kami. Supaya waktu kami baca wahyu Allah yang ditulis berdasarkan inspirasi dari Allah, kami mendapatkan iluminasi atau penerangan. Dari apa yang saya jelaskan ini jelas bahwa inspirasi itu adalah tindakan Allah menjamin perekaman wahyunya akurat dan benar. Sekarang perhatikan pendapat Paul Enns dan Edward Young di sini. Mereka mendefinisikan pengilhaman. Pengilhaman atau inspirasi adalah pimpinan Roh Kudus pada para penulis kitab suci, sehingga meskipun penulisan dilakukan sesuai dengan gaya dan kepribadian mereka, hasilnya adalah firman Allah yang tertulis, yang berotoritas, patut dipercaya, dan bebas dari kesalahan dalam autograf yang asli. Bebas dari salah, tercatat secara akurat. Itu inspirasi. Edward Young.
Inspirasi itu adalah pimpinan Allah Roh Kudus atas para penulis kitab suci. Akibatnya kitab suci memiliki otoritas ilahi dan patut dipercaya. Dan karena memiliki otoritas ilahi serta patut dipercaya seperti itu, maka dia bebas dari salah. Maka Alkitab bebas dari salah. Tidak mungkin keliru di dalam autografnya. Kalau salinan-salinan itu memang bisa salah. Tapi autograf yang asli mustahil salah. Karena ditulis di bawah pengaruh Roh Kudus. Diinspirasikan oleh Roh Kudus. Nah, saudara-saudara, dalam kaitan dengan inspirasi ini, ada dua pandangan yang salah yang saudara perlu ketahui. Pertama, ada yang mengatakan bahwa inspirasi itu adalah para penulis cuma tutup mata dan Tuhan dikte saja dari surga. Tutup mata dan catat. Semua yang Tuhan omong catat. Itu salah. Mengapa? Karena penulisan kitab suci tidak seperti itu. Para penulis tidak pasif. Mereka pasif. Mereka berpikir. Bahkan mereka meneliti. Seperti yang dilakukan oleh Lukas. Dalam Lukas 1 ayat 3-4 dikatakan di sana. Karena itu setelah aku menyelidiki segala peristiwa itu dengan seksama. Lukas selidiki. Dari asal mulanya, aku mengambil keputusan untuk membukukannya dengan teratur bagimu. Supaya engkau dapat mengetahui bahwa segala sesuatu yang diajarkan kepadamu sungguh benar. Jadi Lukas ini bukan tutup mata lalu Allah omong dari surga lalu catat. Tidak. Tapi dia mengadakan penelitian. Menyelidiki dengan seksama. Setelah itu dia susun semua. Tapi di balik itu ada inspirasi. Yaitu waktu dia penelitian, waktu dia menyelidiki, Tuhan mengatur. Waktu dia susun, Tuhan dengan pengaruh Roh Kudus bekerja. Sehingga Lukas akhirnya mencatat Injilnya secara tepat dan benar. Jadi adalah salah kalau menganggap bahwa Allah mendikte firman-Nya. Juga pandangan yang kedua itu disebut sebagai inspirasi konseptual. Ini salah. Maksudnya adalah bahwa Allah tidak turut campur. Allah cuma berikan ide. Lalu penulisnya pikir sendiri kata-katanya, pikir sendiri kalimatnya. Allah tidak urusan dalam pemilihan kata. Allah tidak berurusan dalam pemilihan kalimat. Hanya konsep yang diberikan dan selanjutnya urusan penulis. Tapi saudara, ini juga salah. Karena apa? Karena kita bisa melihat dari data-data Alkitab. Tuhan bukan cuma kasih konsep. Tapi Tuhan bahkan terlibat di dalam pemilihan kata-kata tertentu di dalam penulisan kitab suci. Mari kita bandingkan dengan Matius 5 ayat 18. Di sana dikatakan, karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi, satu iota atau satu titik pun tidak ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semua terjadi. Tuhan jaminkan, sebelum langit dan bumi lenyap, satu iota tidak akan terhapus dari firman Tuhan. Apa itu satu iota? Iota itu adalah satu huruf kecil di dalam alfabet Yunani. Kalau kita lihat ini alfabet Yunani yang saya kasih lingkar merah itu adalah huruf iota. Jadi satu huruf iota saja tidak mungkin hilang. Kenapa tidak mungkin? Karena itu diinspirasikan oleh Allah. Berarti dalam pemilihan huruf dan kata saja Roh Kudus bekerja sedemikian rupa. Sehingga ini bukan hanya konsep lalu para penulis mikir-mikir sendiri tanpa intervensi. Roh Kudus tidak. Mereka tetap pikir pakai akal budi. Tapi Roh Kudus bekerja menuntun pikiran, menuntun akal budi mereka. Sampai mereka menemukan kata yang tepat untuk menulis kitab suci. Dari pengertian ini saudara, dikatakan dalam 2 Timotius 3:16 ayat bacaan kita. Seluruh kitab suci diilhamkan Allah, diinspirasikan oleh Allah. Artinya seluruh kitab suci ditulis berdasarkan pengaruh langsung dari Allah kepada para penulis. Sampai pada pemilihan kata dan huruf di dalam Alkitab. Tapi lagi-lagi, bukannya manusia pasif tidak sadar. Sadar, pakai akal budi, pakai otak, pikir. Tapi ada Roh Kudus di balik semua. Karena itu saudara ya, jangan heran kalau dalam khotbah atau dalam eksposisi Alkitab, seringkali kita harus mempersoalkan satu kata, memahaminya secara detail. Mengapa? Karena kata itu diinspirasikan. Kalau Roh Kudus menuntun para penulis memilih kata ini dan bukan ini, berarti ada ayatnya, ada maknanya. Mengapa Roh Kudus pilih kata ini dan bukan kata ini? Saya akan berikan contoh. Kalau kita belajar bahasa Ibrani, kata satu atau kata esa di dalam bahasa Ibrani, itu ternyata ada dua kata Ibrani yang sama-sama berarti satu atau esa. Kata pertama itu adalah ehad. Ehad itu adalah a compound one. Satu karena gabungan. Satu tandan pisang, tapi ada gabungan di dalamnya, ada banyak buah pisang di dalam. Itu disebut satu tandan. Satu grupnya satu, tapi ada personil di dalam. Itu ehad.
Sedangkan satu yang betul-betul satu, itu kata Ibraninya adalah Yahid. Nah, sekarang saya akan berikan contoh penggunaan ehad. Dalam Kejadian 2 ayat 24, dibilang begini. Sebab itu seorang laki-laki, ada laki-laki, akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Sekarang ada dua orang, laki dan perempuan istrinya. Sehingga keduanya menjadi satu daging. Dalam bahasa Ibrani, kata satu dipakai ehad. Jadi ada laki-laki bersatu dengan istrinya menjadi ehad daging. Berarti di sini satu. Tapi satunya hasil penggabungan dari dua. Yaitu laki dan perempuan. Satu penggabungan. Contoh lain. Kisah 37 ayat 17. Gabungkanlah keduanya. Ada dua papan. Gabungkanlah keduanya menjadi ehad papan. Jadi ada dua papan. Papan satu, papan dua. Begitu gabungkan dua menjadi ehad. Menjadi satu papan. Sehingga keduanya menjadi ehad dalam tanganmu. Berarti ehad itu satu atau esa. Tapi satu hasil gabungan dari dua papan. Jadi apa itu ehad? Ehad itu satu. Tapi satu gabungan. Tapi berbeda dengan ehad. Yahid itu satu mutlak. Satu ya satu. Contoh. Kejadian 22 ayat 2. Firman-Nya. Tuhan berfirman pada Abraham. Ambillah anakmu yang tunggal itu. Ambillah anakmu yang satu itu. Kata Ibrani yang dipakai. Ambillah anakmu yang Yahid itu. Kalau Yahid anak tunggal. Ya pasti satu. Tidak bisa ada lagi gabungan-gabungan. Jadi intinya begini. Ehad itu satu gabungan. Yahid itu satu sungguh-sungguh. Itu perbedaan dua kata dalam bahasa Ibrani. Waktu kita membaca Ulangan 6 ayat 4. Bunyinya begini. Dengarlah hai orang Israel. Tuhan itu Allah kita. Tuhan itu Esa. Nah, kalau di situ dikatakan Tuhan itu Esa. Dengan pengertian Ehad dan Yahid. Kita mesti periksa. Dalam teks asli Ibrani. Kata Esa di sana pakai Ehad atau pakai Yahid. Kalau pakai Yahid berarti Allah itu satu tunggal mutlak. Tidak bisa tidak. Tapi kalau dia pakai ehad, berarti dia memang satu. Tapi bisa satu gabungan. Sekarang, mari kita lihat teks asli dari Ulangan 6 ayat 4. Oh Israel, the Lord our God, one Lord. Kata one di situ, ternyata memakai ehad dan bukan yahid. Kalau ehad itu satu gabungan, berarti Allah itu memang Esa. Allah itu satu, tapi tidak mutlak. Karena Allah itu Esa tidak mutlak, berarti ada penggabungan di dalamnya. Dan ini menuntun kita kepada doktrin Tritunggal. Bahwa Allah itu Esa di dalam hakikatnya. Tapi ada 3 pribadi di dalamnya. Yakni Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Apakah itu bukan Esa? Tidak, Esa tapi Ehad. Kalau Allah bukan Tritunggal, pasti Roh Kudus menuntun Musa. Waktu tulis Ulangan ayat 6, ayat 4. Dia tidak pakai Ehad, tapi dia pakai Yahid. Tapi bahwa Roh Kudus menginspirasikan kata. Roh Kudus menuntun sampai Musa pakai Ehad. Ini untuk memberikan wahyu tentang Allah Tritunggal di dalam perjanjian lama. Jadi saudara, itu contoh bahwa begitulah Roh Kudus menuntun para penulis kitab suci sampai dalam pemilihan kata secara detail. Terlepas dari apa semua yang sudah saya jelaskan itu. Tapi inspirasi Allah mempengaruhi para penulis sampai pilih kata dan pilih huruf. Ini menjadikan. Dan itu berlaku untuk seluruh kitab suci. Itu berarti seluruh kitab suci dinafaskan oleh Allah. Seluruh kitab suci bersumber dari Allah. Seluruh kitab suci berasal dari Allah. Maka dengan tepat kita bisa mengatakan seluruh kitab suci adalah firman Allah. Millard Erickson mengatakan pengilhaman itu adalah pengaruh adikodrati Roh Kudus atas penulis kitab dalam Alkitab. Sehingga membuat hasil karya mereka menjadi satu catatan yang akurat tentang penyataan. Atau yang mengakibatkan karya mereka benar-benar merupakan firman Allah. Jadi akhirnya seluruh karya mereka, seluruh kitab suci adalah firman Allah. Nah, karena seluruh kitab suci adalah firman Allah, maka sudah layaknya kita sungguh-sungguh menghormati kitab suci. Karena seluruh kitab suci, bahkan kata, kalimat, huruf diinspirasikan dari Allah. Sudah selayaknya kita menghargai seluruh kitab suci kita. John Calvin berkomentar tentang ayat ini dalam komentarinya. Dia berkata,
untuk menegakkan otoritas dari kitab suci, dia menyatakan bahwa kitab suci diilhamkan secara ilahi. Karena jika memang demikian, tidak perlu diperdebatkan lagi bahwa manusia harus terimanya dengan takut dan hormat. Kita berhutang kepada kitab suci rasa takut dan hormat yang sama seperti kita berhutang kepada Allah. Karena kitab suci keluar hanya dari Dia dan tidak ada apapun kepunyaan manusia yang dicampurkan kepadanya. Karena seluruhnya dari Allah, itu firman Allah, kita mesti takut dan hormat. Seperti kita takut dan hormat kepada Allah, demikian juga kita mesti takut dan hormat kepada kitab suci. Itu maksud dari Calvin. Bandingkan ini dengan pikiran dan doktrin dan ajaran dari orang-orang liberal yang tidak menghargai kitab suci, menolak kitab suci sebagai firman Allah, dan membangun teori mereka sendiri tentang kitab suci. Saya berikan beberapa kutipan. Pertama, dari Dr. Eben Nubantimo, mantan ketua Sinode Gemit. Dia bilang begini, apakah Alkitab itu firman Allah atau berisi firman Allah? Ada orang yang bilang Alkitab itu firman Allah. Ada yang bilang, bukan dia yang bilang. Itu harga mati. Semua yang tertulis di situ benar. Alkitab tidak mungkin salah dan tidak mungkin keliru. Itu ada yang bilang, bukan Eben Nubantimo yang bilang. Siapa yang bilang? Itu Ezra Soru yang bilang. Mengapa Ezra Soru yang bilang? Karena tulisan ini muncul setelah saya debat dengan dia di gereja Nunhila berapa tahun yang lalu. Dan ini kalimat saya. Setelah debat itu selesai, dia mengeluarkan tulisan ini. Jadi dengan kata lain, ini menyindir pandangan saya. Tapi itu bukan pandangan dia. Ada juga yang bilang Alkitab bukan firman Allah. Jadi ada yang bilang firman, itu Ezra Soru. Ada juga yang bilang bukan. Dia ditulis oleh manusia dalam waktu dan konteks sosial tertentu. Yang kita baca dalam Alkitab adalah kata-kata dan pikiran manusia tentang Allah. Bukan firman Allah. Cuma kata-kata manusia tentang Allah. Nah, mana dari dua pandangan ini yang benar? Alkitab firman Allah atau Alkitab bukan firman Allah? Mana yang benar? Kalau kita bilang Alkitab firman Allah dan tidak mungkin keliru, lalu bagaimana dengan Yesus Kristus? Apakah dia bukan firman Allah? Kalau dia firman Allah, maka kita punya dua firman Allah. Apa begitu? Yang benar ialah ini. Ini pandangan Eben Nubantimo. Yang benar ialah ini. Alkitab berisi firman Allah. Jadi tidak seluruh Alkitab firman Allah. Berisi firman Allah. Apa maksudnya Alkitab berisi firman Allah? Maksudnya adalah kita perlu membedakan kata dan pikiran manusia dengan kata dan pikiran Allah. Artinya di dalam Alkitab ada kata dan pikiran Allah, ada kata dan pikiran manusia. Jadi tidak seluruh Alkitab itu adalah pikiran Allah. Tidak seluruh di dalam Alkitab itu adalah firman Allah. Tidak. Dr. Eben Nubantimo menolak seluruh kitab suci sebagai firman Allah. Hanya sebagian firman, yang lain tidak. Dari sini saudara, jelas apa yang dikatakan Eben Nubantimo ini bertentangan dengan 2 Timotius 3:16. All scripture, seluruh kitab suci dinafaskan oleh Allah. Ini pandangan liberal atau lebih tepatnya neo-ortodoks yang dipegang oleh Eben Nubantimo. Mantan rektor Satya Wacana atau Duta Wacana, saya tidak terlalu ingat. Namanya, bukan mantan rektor ya, ini orang lain. Namanya Yahya Sunaria. Yahya Sunaria ini mengatakan begini, jelas betapa berartinya peranan penulis dalam menampilkan Yesus. Ini dia bicara tentang penulisan perjanjian baru. Jika demikian, apakah tidak mungkin penulis telah menambahi atau mengurangi, bahkan keliru dalam menafsirkan atau mengerti pengajaran Yesus? Nah, waktu Matius, Markus, Lukas tulis Injil itu, apakah mereka salah ngerti omongan Yesus? Yesus tidak maksud begitu, tapi mereka kira begitu. Ini sama seperti ilustrasi saya tadi dengan Pak Wens. Apakah mereka tidak mungkin mereka keliru atau salah mengerti? Jawabnya tentu saja mungkin. Sebab ternyata Injil tertua yaitu Injil karangan Markus ditulis sekitar tahun 60. Itu berarti Injil ditulis sekitar tahun 30 saat peristiwa Yesus terjadi. Kita dapat membayangkan kesulitan Markus ketika menyusun Injilnya. Dia harus memilah-milah kisah-kisah lisan yang ada dan ingatan-ingatan yang tidak beraturan untuk menyajikannya dalam wujud tulisan yang memiliki alur logika yang jelas dan teratur. Jadi menurut dia pasti Markus pusing setengah mati. Mikir-mikir, ingat-ingat, susun kembali, ini pusing. Mustahil dia ingat. Tapi kalau dia terima teori inspirasi, Allah menginspirasikan, maka wahyu itu pasti ditangkap dengan jelas. Tapi kenapa orang ini mengatakan begini? Lagi-lagi orang liberal tidak percaya Alkitab firman Allah.
mantan rektor Satya Wacana atau Duta Wacana, namanya Robert Setio PhD. Dia memberikan begini, liputan Kairos. Kairos ini majalah. Majalah Kairos lagi liput tentang penulisan kitab suci. Lalu setelah selesai, Robert Setio ini memberikan tulisan. Liputan Kairos tentang proses pembuatan Alkitab dalam edisi bulan Maret yang lalu merupakan sumbangan yang berharga bagi umat Kristen di Indonesia. Dalam hal ini gereja GKI. Yang dalam bayangan saya jarang atau bahkan tidak pernah sama sekali mendengar rahasia tersebut. Liputan tersebut sekaligus merupakan peringatan bagi golongan tertentu yang begitu saja menyamakan firman Allah dengan Alkitab. Jadi tidak percaya Alkitab firman Allah. Bukankah proses terjadinya Alkitab itu rumit dan melalui seleksi serta penafsiran yang bisa jadi memiliki motif politik dan ideologis? Jadi bisa jadi Matius itu menulis Alkitab, ada motif politik di belakangnya. Lalu seorang mantan doktor dari STT Jakarta, namanya Yohanes Rahmat. Dia mengatakan begini, Alkitab adalah kumpulan tulisan manusia kuno. Ini kumpulan tulisan manusia kuno yang sama sekali asing bagi kita di abad 21. Tentang Allah yang diyakini bekerja dalam sejarah Israel kuno dan di dalam gereja-gereja perdana. Itu tulisan, kumpulan tulisan manusia kuno yang asing bagi kita hari ini. Mereka tidak percaya Alkitab sebagai firman Allah. Itulah pandangan liberal. Tapi saya sudah buktikan dari kitab suci, all scripture, seluruh kitab suci dinafaskan oleh Allah. Kalau seluruhnya dinafaskan oleh Allah, berarti seluruhnya harus dipercaya sebagai firman Allah. Semua pandangan mereka jelas pandangan yang merendahkan kitab suci. Karena kitab suci adalah firman Allah, tidak menghargai kitab suci sama dengan tidak menghargai Allah. Merendahkan kitab suci sama dengan merendahkan Allah sendiri. Seorang yang namanya John Murray, dia memberikan komentar tentang temannya yang tadi saya kutip, Edward Young. Dan dia memberikan komentar tentang Edward Young yang positif. Murray berkata tentang Young, ia, maksudnya Edward Young, tidak mengenal pertentangan antara kesetiaan atau pembaktian diri terhadap Tuhan dan kesetiaan atau pembaktian diri terhadap Alkitab. Dia menghormati Alkitab karena dia menghormati pengarangnya. Dia menghormati kitab suci. Yang menghormati kitab suci karena dia menghormati Allah pengarangnya. Jikalau Allah dihormati, kitab suci harus dihormati. Apakah saudara percaya seluruh kitab suci diinspirasikan atau diilhamkan oleh Allah dan karenanya adalah firman Allah? Kalau ya, saudara harus hormat, saudara harus hargai kitab suci. Apalagi kalau kitab sucinya diberitakan. Karenanya kalau firman Tuhan lagi diberitakan, kitab suci lagi diberitakan, dalam hal ini khotbah, saudara harus berikan perhatian penuh. Jangan bosan, jangan melamun, jangan ngobrol di belakang sendiri, jangan tidur. Karena kalau saudara lakukan itu, saudara tidak sedang menghargai Allah yang firman-Nya sedang diberitakan. Kitab suci, seluruh kitab suci diinspirasikan oleh Allah. Kita break sejenak. Silakan yang mau catat. Atau mau foto cepat. Jadi kebenaran pertama adalah kitab suci diinspirasikan oleh Allah. Sekarang, kebenaran kedua. Kitab suci bermanfaat. Ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat. Tadi saya bilang, segala tulisan itu seluruh kitab suci memang bermanfaat. Dari sini jelas saudara, kitab suci terutama pada saat dibaca, saat diberitakan, itu harus mendapatkan manfaat. Kita harus dapatkan manfaat dari kitab suci, baik bagi pembaca kitab suci maupun pendengar. Karena itu John Calvin, menurut dia, dalam mengajar, dalam berkhotbah, seorang pendeta atau seorang pengkhotbah tidak boleh mengajarkan hal-hal yang sama sekali tidak bermanfaat bagi jemaat. Yang hanya memuaskan intelek, rasa ingin tahu jemaat, tapi sesungguhnya itu tidak berguna. Demikian juga jemaat.
Jangan hanya baca kitab suci, jangan hanya mau dengar firman Tuhan, hanya ingin memuaskan rasa ingin tahu, tapi pada hakikatnya itu tidak punya manfaat. Seperti apa? Saya kalau tanya jawab di radio ini, saya kira sejak saya terjun dalam dunia ku tahu yang ku percaya sejak berapa tahun yang lalu, saya kira saya sudah menjawab pertanyaan ribuan pertanyaan seputar Alkitab. Dan di situ mulai pertanyaan yang kadang-kadang yang pertanyaan bagus dan bermanfaat. Ada pertanyaan yang menurut saya tidak ada manfaat. Misalnya ada orang bertanya, Pak mau tanya, kira-kira Adam itu punya pusar apa tidak? Pusar yang lubang di perut itu. Mengapa? Karena pusar itu kan hubungan dengan ibu waktu di dalam kandungan. Begitu lahir, potong tali pusar, tertinggallah lubang itu. Nah, dia berpikir Adam ini kan tidak pernah ada di dalam rahim ibu. Adam diciptakan, apakah Adam ini punya pusar? Saya jawab pendek saja. Pertama, mungkin tidak punya. Karena tidak ada kaitan dengan ibu. Tapi mungkin juga punya. Karena daripada dia aneh sendiri, Tuhan kan membuat dia dari debu tanah. Habis itu Tuhan bor sedikit di tengah, supaya tidak aneh. Tapi pertanyaan saya yang lebih mendasar adalah, lu mau tahu itu untuk apa? Coba. Tahu Adam punya pusar atau tidak pusar itu gunanya apa? Coba. Gunanya untuk hidupmu sekarang itu apa? Tak ada. Itu hanya untuk memuaskan rasa ingin tahu saja. Karena itu kalau pertanyaan seperti itu tidak usah jawab terlalu panjang. Jawab pendek saja, 1 kalimat, 2 kalimat, selesai. Di sini Calvin berkata, jikalau kitab suci itu bermanfaat, maka pengkhotbah atau pengajar harus berpikir apa yang dia sampaikan harus punya manfaat bagi pendengar khotbah. Tapi yang mendengar khotbah juga, yang mendengar firman juga harus mencari sesuatu yang bermanfaat bagi kehidupannya. Ini penting sekali. Hari ini banyak pengkhotbah dan banyak pendengar khotbah melanggar atau tidak mengerti ini. Saya kasih kutipan dari Calvin. Calvin berkata, kita juga diingatkan untuk tidak membaca kitab suci untuk membuaskan hayalan kita. Atau untuk menarik darinya pertanyaan-pertanyaan yang tidak berguna. Karena itu, pada saat saya menguraikan kitab suci yang kudus, saya harus dipimpin oleh pertimbangan ini. Bahwa mereka yang mendengar saya bisa menerima manfaat dari ajaran yang saya ajarkan. Supaya mereka dididik untuk keselamatan. Jika saya tidak mempunyai keinginan itu dan tidak bertujuan untuk pada pendidikan mereka yang mendengar maka saya adalah orang yang melanggar kekudusan, mencemarkan firman Allah. Kalau saya khotbah tidak ada tujuan supaya saudara punya manfaat, saya sedang mencemarkan firman Allah. Kata Calvin. Pada sisi yang lain, mereka yang membaca kitab suci atau yang datang untuk mendengar khotbah, jika mereka mencari pemikiran yang bodoh, jika mereka datang ke sini untuk mendapatkan hiburan atau kesenangan, maka mereka bersalah karena telah mencemarkan sesuatu yang begitu kudus. Kalimat Calvin ini penting sekali. Pengkhotbah yang tidak berpikir bagaimana memberikan manfaat rohani bagi para pendengarnya, dia pengkhotbah yang melanggar kesucian firman. Tapi pendengar khotbah yang tidak memikirkan apa manfaat rohani yang saya dapatkan, melanggar kekudusan. Ini penting sekali saudara. Saat ini kalau ada banyak orang kalau dengar khotbah tidak mau cari manfaat rohani, cari apa? Cari hiburan. Cari apa? Cari kesenangan. Karena itu, kalau cari pengkhotbah, jangan cari pengkhotbah yang rumit-rumit menjelaskan ini dari bahasa aslinya, begini-begini. Tidak usah cari pengkhotbah yang pakai Albert Barnes lah, Pulpit Commentary lah, Matthew Henry lah, Adam Clark. Tidak usah. Cari yang apa? Cari yang kira-kira kita bisa tertawa, terpingkal-pingkal mulai dari ujung sana sampai ujung sini. Karena itu kalau pengkhotbah yang pintar, melucu dan melawak, laris manisnya luar biasa. Pengkhotbah seperti itu, menurut Calvin, sedang melawan firman Allah. Para pendengar khotbah seperti itu sedang melanggar kekudusan firman Allah. Kalau mau dengar lelucon dari awal sampai akhir, jangan dengar khotbah. Dengar saja tuh OJK tuh. Opera. Ya.
OVJ. Oh ya, saya ingat OJK. OVJ, Opera Van Java itu. Ya. Dengar saja di situ, ketawa sampai dari awal sampai akhir. Saya diberitahu orang, wih kakak, itu Pak Pendeta tuh hebat, ya khotbah, banyak orang dengar. Kenapa? Dari awal sampai akhir kita tertawa tidak habis-habis. Saya tidak anti orang tertawa, tapi persoalannya adalah berapa persentase lelucon lebih banyak dari penjelasan firman Allah yang bermanfaat. Kalau orang memberikan sebuah joke, orang segar untuk memasukkan firman Allah, itu baik. Tapi kalau bertujuan berkhotbah supaya pendengar terhibur, tertawa, bahkan akhirnya berusaha sedemikian rupa supaya jemaat bisa tertawa. Apapun terjadi, jemaat mesti tertawa. Itu apa? Itu melanggar kesucian firman. Karena itu, seperti yang dikatakan Calvin, pengkhotbah dan pendengar khotbah semacam ini harus bertobat. Dengar firman, harus sungguh-sungguh pikir. Ada sesuatu manfaat yang saya dapatkan atau tidak. Karena apa? Karena kitab suci, segala tulisan yang diilhamkan Allah, itu bermanfaat. Lalu apa manfaatnya? Kita lihat ayat 16. Segala tulisan diilhamkan Allah memang bermanfaat. Nomor 1, untuk mengajar. Kedua, menyatakan kesalahan. Ketiga, memperbaiki kelakuan. Dan yang keempat, mendidik orang dalam kebenaran. Saya akan jelaskan satu-satu secara ringkas. Pertama, untuk mengajar. Firman Tuhan untuk mengajar. Ini manfaat pertama. Dan ini jelas ada kaitan dengan pengajaran doktrin. Karena itu ayat ini di dalam King James Version itu diterjemahkan berguna untuk doktrin. Menggunakan kata doktrin. Seluruh kitab suci yang diinspirasikan oleh Allah berguna untuk doktrin. Dengan demikian semua pengajaran atau doktrin dasarnya harus kitab suci. Seorang pengajar, seorang pengkhotbah hanya punya hak berkhotbah, punya hak mengajar kalau dia mendasarkan ajaran atau khotbahnya dari kitab suci. Dan saudara hanya boleh percaya ajaran, hanya boleh percaya suatu khotbah kalau itu dijelaskan dari kitab suci. Kalau tidak, saudara, jangan amin sembarang ya. Terlalu banyak pengkhotbah mendongeng, cerita panjang lebar tidak ada ujung pohon, lalu teriak, ada amin saudara. Lalu jemaat sambung, amin. Amin apanya? Lihat dulu, omongannya berdasarkan kitab suci atau tidak. Benar menurut kitab suci atau tidak, baru amin. Kalau tidak benar, tidak usah jawab, atau jawab saja, tidak amin. Kalau saudara bingung, amin saudara, tunggu dulu. Nanti pikir baik-baik, baru amin atau tidak. Karena amin itu kita membenarkan apa yang dia katakan. Kalau dia omong salah, saudara benarkan, saudara tersesat. Karena itu saya tidak mau berkhotbah membakar emosi, lalu ada amin semua, amin, amin, amin. Kita kalau bakar emosi orang, saya juga pakar urusan bakar emosi orang. Dan orang bisa mengiyakan apa yang kita omong. Tapi itu sesuatu yang tidak benar. Ada cowok duduk sama cewek. Lagi berdua. Tiba-tiba ada bunyi anak. Bunyi apa ini? Cowoknya tanya, lu kontok kok? Sonde. Oh ya sudah, baik. Lewat setengah jam, baik tua mulai. Bangun berdiri palo, woi adik pemanis lah. Begitu kakak? Adik terlalu cantik. Adik ini baik sekali. Adik ini manis sekali. Tadi ada yang kontok kok. Karena dibawa emosinya cantik, manis. Tadi ada yang kontok kok. Ini terpengaruh situasi. Orang omong mau menjebak pun dia mengiyakan. Nah di sini kita jangan hanya dengar khotbah, jangan hanya ya, jangan hanya amin amin. Periksa kitab suci, dia omong benar atau tidak. Karena firman Tuhan punya tujuan untuk pengajaran doktrin. Belajar dari jemaat Berea dalam Kisah 17 ayat 11. Orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya dari orang Yahudi di Tesalonika. Karena mereka menerima firman Allah dengan segala kerelaan hati. Dan setiap hari menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya benar demikian atau tidak. Lihat kitab suci.
Termasuk saya kalau berkhotbah, periksalah kitab suci. Kalau saya omong salah, jangan ikut. Tapi kalau saya omong berdasarkan firman, taatlah dan ikutlah. Untuk mengajar, itu pertama. Yang kedua, untuk kesalahan, menyatakan kesalahan. Di dalam King James ini berfungsi untuk menyatakan kesalahan, bisa untuk menegur. Maka di dalam King James juga dia katakan untuk teguran. Terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, untuk menegur. Sedangkan terjemahan NIV untuk memarahi. Artinya memarahi yang salah. Jadi kalau ada kesalahan, orang bisa memarahi sebuah kesalahan. Tapi marah kesalahan jangan sembarang marah. Marahnya punya dasar. Dasarnya apa? All scripture. Marah berdasarkan kitab suci. Kalau salah berdasarkan kitab suci, marahlah. Tapi tunjukkan mengapa saudara marah. Mengapa orang yang dimarah itu layak dimarah? Karena dia melanggar kitab suci. Ini bisa berkaitan dengan kehidupan kita. Bisa berkaitan juga dengan ajaran kita. Maka kita boleh menegur suatu perilaku yang menyimpang. Atau bahkan juga satu ajaran yang salah. Jangan, ingat baik-baik. Jangan menegur atau marah orang karena suatu perbuatan. Tanpa saudara bisa menunjukkan dasar kitab sucinya. Saya ingat cerita Pak Budi Asali. Pak Budi Asali itu keluar dari grupnya Stephen Tong. Itu masalahnya sederhana. Masalah sederhananya karena waktu Pak Budi Asali menikah, tidak menikah di gereja. Karena pihak laki-laki mau bikin acara sendiri di hotel, pihak perempuan mau bikin acara sendiri di hotel. Sama-sama ini tidak ada yang mau mengalah. Nah, kalau dari pemberkatan dari gereja baru ke hotel pertama, lalu ke hotel kedua, ini terlalu banyak membuang waktu. Dan akhirnya ditetapkanlah pemberkatan nikah di hotel yang pertama, tempat keluarga Pak Budi. Pemberkatan di sana, resepsi di sana, lalu pindah ke tempatnya cewek. Nah, setelah selesai itu, lalu dipersoalkan. Mengapa pendeta pemberkatan nikah tidak di gedung gereja? Orang yang menikah tidak di gereja pasti sudah jatuh dalam perzinahan. Itu dituding Pak Budi Asali begitu. Lalu Pak Budi Asali tanya, mana dasar firmannya pemberkatan mesti di gereja? Adam dan Hawa diberkati, gereja belum ada. Mana ayat dasar ayatnya? Tidak ada, tidak bisa dibuktikan. Tapi pada akhirnya mereka berkonflik gara-gara itu. Sampai akhirnya semua pelayanannya diblokir. Sehingga dia terpaksa mesti keluar dari gereja itu. Pak Budi Asali juga bercerita satu kali dia berkhotbah. Dan sementara mengajar diberikan aqua. Yang aqua sedang. Ya. Lalu sementara mengajar dia haus, dia minum. Habis minum, pendetanya habis acara PA menegur dia. Pak, rasanya kurang beretika kalau Bapak minum langsung dari botol. Seharusnya tuanglah di gelas yang disediakan di meja daripada klek-klek-klek, kurang beretika. Setelah itu Pak Budi tanya, dasar ayat mana minum mesti di gelas? Dasar ayat mana kalau minum langsung dari botol itu tidak beretika? Etikanya siapa? Tapi pendeta itu tetap menolak sampai mulai hari itu tidak lagi menerima PA yang rutin dihentikan gara-gara minum air langsung dari botol. Saudara lihat, orang bisa menyalahkan orang lain, menegur orang lain, memarahi orang lain, menghentikan satu pelayanan. Bahkan untuk hal yang tidak didasarkan pada kitab suci. Kita tidak boleh seperti ini. Menyalahkan orang, mesti dasar kitab suci. Karena apa? Karena kitab suci mempunyai manfaat menyatakan kesalahan. Atau menegur, atau memarahi. Tapi ini juga berkaitan dengan ajaran. Karena itu ada ajaran yang salah. Kita juga harus bisa menegur, bahkan memarahi. Karena itu satu fungsi dari firman. Banyak orang marah kepada saya. Mengapa? Karena saya habis benihin KKR di Kupang. Saya bikin serial pembahasan mengungkap kesesatan dari Benihin. Dan banyak yang marah. Ada pendeta yang baik dengan saya. Tapi dia bilang, saya heran. Kenapa pendeta seperti Ezra bisa salahkan Benihin? Saya bilang sama dia, saya juga heran. Mengapa ada pendeta seperti kau bisa salahkan saya? Kalau itu pengajaran sesat dan saya bisa buktikan, itu harus. Mengapa? Karena firman Tuhan mempunyai fungsi untuk menyatakan kesalahan. Karena itu fungsi menyatakan kesalahan dari kitab suci ini
jelas menunjukkan bahwa mengajar atau berkhotbah secara negatif itu diperbolehkan, yaitu untuk menyerang ajaran orang lain. Fungsi ketiga, memperbaiki kelakuan. Memperbaiki kelakuan ini sebenarnya kalau kita lihat dalam King James itu dikatakan correction, untuk koreksi, tidak bilang koreksi kelakuan, tapi hanya koreksi. Jadi bisa koreksi dalam urusan kelakuan, bisa koreksi dalam urusan ajaran. Dalam Wycliffe Bible Commentary dibilang memperbaiki mengandung pengertian meningkatkan. Jadi dengan memperbaiki ada kemajuan, ada peningkatan. Jadi mestinya orang yang belajar firman dengan benar akan maju, akan meningkat di dalam kelakuan maupun juga di dalam pengajaran doktrin. Apakah saudara belajar firman Tuhan sekian lama, saudara menjadi orang yang tambah baik? Apakah saudara belajar firman Tuhan sekian lama, saudara menjadi tambah mengerti doktrin atau tidak? Firman Tuhan mempunyai manfaat untuk meningkatkan. Dan terakhir, mendidik orang dalam kebenaran. Kata kebenaran ini, bahasa Yunaninya dikaiosune. Kata yang sama dipakai dalam Matius 5 ayat 6. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Dipakai juga dalam Matius 6 ayat 33. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka kebenaran di sini jelas adalah kebenaran di dalam urusan rohani firman Tuhan. Orang bisa pendidikan sekuler, itu penting. Mendapatkan pendidikan kebenaran sekuler, itu penting. Orang bisa saja mendapatkan pengajaran yang salah, itu berbahaya. Tapi orang bisa mendapatkan pendidikan tentang kebenaran. Dan itu hanya bisa melalui kitab suci. Dari semua ini terlihat betapa pentingnya dan bermanfaatnya kitab suci. Tapi sepenting-pentingnya kitab suci, itu tidak bisa bermanfaat kalau saudara tidak mau belajar kitab suci. Karena itu saudara-saudara, yang penting sekarang, apakah saudara mau sungguh-sungguh belajar kitab suci atau tidak? Ingat ya, firman Tuhan berkata merenungkan, menyelidiki kitab suci. Itu butuh keseriusan. Mazmur 1 ayat 2. Merenungkan Taurat itu siang dan malam. Mazmur 119 ayat 97. Aku merenungkan sepanjang hari. Esra 7 ayat 10. Esra bertekad meneliti Taurat Tuhan. Berarti ini bukan sekedar baca, bukan sekedar hafal, meneliti. Kalau meneliti pasti butuh waktu, pasti butuh tenaga, butuh pengorbanan untuk meneliti dan merenungkan firman. Terus terang, salah satu keprihatinan saya di gereja ini adalah majelisnya lebih banyak yang malas ikut PA. Lebih banyak jemaat yang ikut PA, lebih banyak jemaat simpatisan yang aktif PA daripada majelis. Di dalam Alkitab, majelis gereja disebut sebagai penilik jemaat, pengawas jemaat. Kalau peniliknya lebih bodoh dari jemaat bagaimana? Kalau peniliknya, pengawasnya lebih tidak tahu firman dari jemaat, lalu apa yang mau ditilik, apa yang mau diawasi? Kalau begitu balik saja. Jemaatnya jadi majelis, majelis jadi jemaat. Supaya fungsi penilik itu jalan. Jadi saudara-saudara, karena itu saya berharap seluruh majelis, jemaat, seluruh simpatisan, tidak peduli saudara dari gereja mana, belajar firman Tuhan sungguh-sungguh. Ada banyak hal yang tidak bisa saya sampaikan di mimbar gereja ini. Waktu terlalu pendek, tidak ada tanya jawab. Tapi di kelas PA, kita bahas secara detail, ada tanya jawab dan sebagainya. Kita membuat seminar-seminar. Tujuannya apa? Supaya kita menyelidiki kitab suci, belajar kitab suci sedemikian rupa, supaya mendapatkan manfaat yang besar. Dari sekian 4 manfaat ini, kita bisa dapatkan. Kitab suci itu mempunyai manfaat. Ini yang kedua, break untuk yang mau catat. Sekarang yang ketiga, terakhir. Tujuan dari kita kenal kitab suci. Kalau poin yang kedua bicara manfaat dari kitab suci, tujuan yang ketiga adalah tujuan dari kita mengenal kitab suci atau mempelajari kitab suci apa? Tujuan pertama dan utama dari mengenal kitab suci adalah mendapatkan hikmat yang menuntun kita pada keselamatan dalam Kristus. Lihat ayat 15. Ingatlah bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberikan hikmat kepadamu yang menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus. Jadi kitab suci yang kamu kenal
akan berikan kamu hikmat. Hikmat itu berkaitan dengan pengenalan akan Yesus Kristus yang akhirnya menyelamatkanmu oleh iman kamu kepada Dia. Kitab suci di sini adalah kitab suci Perjanjian Lama, seperti saya katakan tadi. Apakah orang bisa menemukan keselamatan lewat kitab suci Perjanjian Lama saja? Bisa. Sida-sida dari Ethiopia itu, dia membaca kitab Yesaya, itu Perjanjian Lama. Filipus menjelaskan kitab Yesaya kepada dia. Akhirnya dia bisa percaya dan dibaptis. Maka Timotius pun bisa bertemu dengan keselamatan dalam Kristus sekalipun dia hanya mengenal Perjanjian Lama. Tapi itulah berita keselamatan sudah diberitakan dalam Perjanjian Lama. Kalau orang sungguh-sungguh mencari keselamatan, dia akan menemukannya di dalam kitab suci. Albert Bass berkata, rencana keselamatan bisa dipelajari dari Perjanjian Lama. Itu tidak dinyatakan di sana sejelas seperti dalam PB, tapi itu ada di sana. Dan jika seorang hanya mempunyai PL, dia bisa menemukan jalan untuk diselamatkan. Jadi orang Yahudi tidak mempunyai alasan atau dalih jika dia tidak diselamatkan. Mereka tidak bisa bilang, kami bukannya tidak mau percaya, kami cuma punya PL. Tidak bisa. Dengan PL saja kamu bisa temukan keselamatan. Apalagi kita yang sudah ada PL, ada PB, lebih jelas lagi. Maka tujuan kita belajar kitab suci itu harus membawa kita kepada keselamatan dalam Kristus. Kita memperoleh hikmat yang menuntun pada keselamatan. Hikmat yang dimaksudkan di sini bukan sembarang hikmat, tapi ini hikmat yang menuntun pada keselamatan. Albert Bass mengatakan, menemukan jalan keselamatan adalah jenis hikmat yang terbaik. Dan tidak ada orang yang bijaksana yang tidak menjadikan hal itu sebagai objek atau tujuan kehidupan yang benar dan agung. Dan Calvin mengatakan, merupakan suatu pujian atau penghargaan yang sangat tinggi terhadap kitab suci yang tulus. Bahwa kita tidak boleh mencari di tempat lain manapun juga hikmat yang cukup untuk keselamatan. Maksud Calvin begini, mencari dan menemukan keselamatan dalam kitab suci kita. Dalam kitab suci kita. Tidak boleh cari di tempat lain. Di tempat lain atau di kitab suci lain tidak akan temukan keselamatan. Karena itu saya heran, ada orang-orang yang dari Islam lalu masuk Kristen. Setelah masuk Kristen, mereka kepengen menginjili saudara-saudaranya yang Islam. Tapi menginjilinya pakai apa? Bukan pakai Alkitab kita, pakai Quran. Di dalam surat Al-Baqarah pasal sekian Asian berkata begini, la ilaha illallah dan seterusnya. Lalu juga di dalam Siratal Mustaqim dikatakan bahwa tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu mana? Yesus Kristus. Jadi dia memberitakan Injil tapi pakai Al-Quran. Tidak ada keselamatan di dalam Al-Quran. Di sini hikmat yang menuntun pada keselamatan dari kitab suci kita. Jadi saya tidak suka kalau orang beritakan Injil pakai kutip Quran dan sebagainya. Tidak. Itu tidak membawa pada keselamatan. Yang membawa pada keselamatan adalah kitab suci kita. Beritakan Injil pakai kitab suci kita, bukan pakai kitab suci orang lain. Jadi tujuan kita belajar atau kenal kitab suci, pertama-tama temukan keselamatan. Kalau sudah temukan keselamatan, sudah selesai? Tidak. Sekarang lihat ayat 17. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Setelah selamat, tujuan berikut belajar kitab suci, supaya hidup kita menjadi lebih baik. Jadi tujuan seorang belajar kitab suci bukan hanya supaya selamat. Wah, saya sudah baca kitab suci, sekarang saya sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saya sudah selamat, stop belajar Alkitab. Begitu. Berarti saudara hanya belajar kitab suci hanya untuk selamat dan mandek di situ. Tidak. Belajar kitab suci pertama-tama untuk keselamatan. Tapi setelah itu terus belajar. Supaya apa? Supaya hidup saudara makin hari makin baik. Coba saudara lihat ya. Efesus 2 ayat 8 dan ayat 10. Sebab karena kasih karunia, kamu diselamatkan oleh iman. Ini selamat. Tapi setelah selamat selesai? Tidak. Ada ayat 10-nya. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Jadi selamat, setelah itu berbuat baik. Jangan berbuat baik baru selamat. Nanti tetap masuk neraka. Selamat dulu, lalu berbuat baik. Tapi jangan sudah selamat, lalu stop. Selamat dilanjutkan dengan berbuat baik. Di sini ada dua ekstrim. Ada orang yang penting belajar kitab suci, sudah terima Yesus, sudah selamat. Tidak usahlah repot-repot belajar kitab suci lagi untuk berbuat baik. Yang lain,
belajar kitab suci untuk berbuat baik, tapi tidak temukan keselamatan. Dua-dua ini adalah ekstrem. Kiranya kita tidak jatuh pada dua ekstrem ini. Kita harus belajar kitab suci pertama-tama demi keselamatan kita. Tapi setelah itu, kita harus terus belajar kitab suci demi hidup yang lebih baik. Bahwa kitab suci bisa perlengkapi kita untuk perbuatan baik. Ini menunjukkan orang hanya bisa berbuat baik kalau mengerti kitab suci. Orang bisa banyak berbuat baik kalau dia banyak mengerti kitab suci. Memang orang yang banyak mengerti kitab suci belum tentu banyak berbuat baik. Tapi orang tidak bisa banyak berbuat baik kalau tidak mengerti kitab suci. Dia tidak mungkin banyak berbuat baik kalau mengerti kitab suci sedikit. Tidak bisa. Karena itu ada orang berkata, tidak usahlah repot-repot belajar Alkitab. Yang penting adalah berbuat baik. Lah kalau dia tidak mengerti kitab suci, berbuat baik atas dasar apa? Ini salah. Dari sini terlihat, Tuhan ingin saudara menjadi orang yang berguna, melakukan perbuatan baik setelah saudara selamat. Saya akan tutup firman Tuhan ini dengan Titus 2 ayat 13-14. Perhatikan ayat ini. Dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang Maha Besar, Juru Selamat kita Yesus Kristus, yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan. Ini keselamatan. Stop sampai di situ? Tidak. Ada kelanjutannya. Dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Jadi keselamatan harus dilanjutkan dengan hidup berbuat baik. Kalau kita selamat, pokoknya sudah selamat. Tapi kerja di kantor tidak ada perbuatan baik, korupsi dan sebagainya. Lah keselamatannya tidak berbuah di dalam perbuatan baik. Keselamatannya diragukan, imannya diragukan. Sudah selamat, tapi tipu daya jalan terus. Sudah selamat, tapi pencuri jalan terus. Sudah selamat, tapi hutang tidak bayar-bayar. Sudah selamat, tapi penuh dengan kebencian, iri hati dan dengki. Tidak bisa. Selamat dan lanjutkanlah dengan berbuat baik. Dan itu hanya mungkin terjadi kalau saudara terus belajar firman. Karena itu kalau saudara sudah diselamatkan, jangan stop belajar firman. Terus belajar firman Tuhan dengan tekun. Supaya saudara menjadi orang yang lebih baik dari hari ke hari. Pendeta Rapra bilang orang Kristen mesti ada kemajuan. Kalau tidak ada kemajuan, percuma. Kemajuan bagaimana? Dulu kalau belum terima Yesus, begitu lu bikin salah, 7 uppercut naik. Tapi setelah percaya Yesus, belajar firman, begitu emosi, masih ada uppercut, tapi tidak sampai 7, 3 saja. Berarti ada kemajuan dari 7 menjadi 3. Lama-lama dia masih ada 2 uppercut lagi. Ya, karena itu kalau di uppercut oleh orang, jangan langsung menuduh, lu ini belum bertobat. Dia mungkin sudah ada perubahan, kalau belum bertobat lu dapat 7. Tapi karena saya sudah bertobat, maka sekarang lu dapat 3 saja, dapat 2. Dapat 1, sampai surga mungkin baru kita menjadi orang yang sempurna tanpa dosa. Tapi sepanjang di dunia, teruslah berjuang, berusaha supaya maju dalam perbuatan baik. Dan itu tidak bisa tidak. Harus dengan belajar firman Tuhan terus. Saya harap dengan khotbah ini, hari Rabu nanti lebih banyak orang yang ikut PA daripada biasanya. Saya harap dengan khotbah ini, tanggal 13 nanti ada acara PA bersama Pendeta Raprap di sini. Ada lebih banyak orang yang ikut kelas ini. Silakan yang mau catat poin yang terakhir. Marilah kita mengenal kitab suci sungguh-sungguh dan bertumbuh di dalam untuk menjadi orang yang diselamatkan dan rajin berbuat baik. Maukah saudara? Amin.